semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Amelia's Channel, Amel Chen. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mau mengklik video ini dan nonton video ini sampai selesai. Di video kali ini kita akan membahas mafia terbrutal yang pernah ada di muka bumi ini, di mana dia telah membunuh 4.000 nyawa hanya untuk melancarkan bisnisnya di bidang narkoba, aka narkotika, aka kokain. Nah, sebelum kita akan membahas kisah mafia ini, aku mau ngingetin kepada kalian untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe video ini, serta share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jika kalian sudah melakukan itu semua, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Happy watching! Jika kalian mengenal Yakuza, yaitu mafia ataupun gangster yang paling berpengaruh di Jepang bahkan di dunia, maka lain halnya dengan di Kolombia. Mereka memiliki mafia narkoba tergila dan terbrutal bernama Don Pablo Escobar. Bagi kalian yang nggak kenal sama Pablo Escobar itu wajar, geng, karena dia berjaya di tahun 1970-an sampai 1990-an. Ya di usia segitu kan kita masih kecil ya, masih sibuk nonton kartun sama main di kali itu sama kawan-kawan. Sementara kita lagi dengan dunia anak-anak kita, itu si Pablo udah berhasil menghancurkan setengah dunia lewat jaringan narkobanya. Bahkan si Pablo ini dijuluki sebagai King of the Cocaine. Pablo ini bisa juga dianggap sebagai gangster ataupun mafia yang paling berpengaruh di Kolombia, bahkan di Amerika Serikat, karena dia berhasil telah merusak mental remaja, 80% remaja di Amerika Serikat. Dia sebagai produksi dan juga distribusi narkoba membuat kekayaannya itu hampir bisa dibilang tak terhitung. Fantastis lah pokoknya ya di tahun 1980-an. Kisah Pablo Escobar ini telah tertuang lewat berbagai macam film dan juga buku. Bagaimana kisah hidup dan juga fakta kehidupan dari Pablo Escobar? Jangan kemana-mana ya, happy watching! Don Pablo Escobar ataupun Pablo Escobar adalah penjahat narkoba terbesar di dunia pada tahun 1970-an sampai 1990-an. Ia nyaris tidak bisa disentuh oleh hukum Kolombia dan juga hukum Amerika Serikat karena didukung oleh pasukan elit global Amerika. Dari hasil distribusi dan juga produksi kokainnya, kekayaan Pablo sungguh luar biasa, di mana Forbes pada tahun 1989 saja menyatakan bahwa kekayaan Pablo sampai 270 triliun rupiah. Kebayang nggak, geng? Gila, di mana uang 1.000 aja pada tahun itu tuh berharga, tuh kayak enak mewah aja gitu punya duit 1.000. Ini dia 270 triliun. Mungkin untuk tahun 2000 mungkin untuk tahun sekarang itu gila banyaknya, apalagi tahun dulu itu nggak kebayang kayak mana duitnya, jumlahnya tuh seberapa banyak tuh nggak kebayang sama aku, sumpah. Dan dengan uang segitu Escobar bisa melakukan apapun yang dia mau. Faktanya, mau tau nggak kalian, uang sebanyak itu, coba kalian pikirkan dulu tuh seberapa banyak duitnya tuh ya, nggak pernah disimpannya di bank, tau nggak kalian, semua duitnya ditaruhnya di rumahnya, dimana dia punya rumah yang cukup mewah dan menyiapkan satu kamar yang cukup luas, dimana dalam kamar itu semua duitnya disimpan di sana, dikaretin namanya satu itu, ditaruhnya di rumah tuh, tergeletak gitu aja, disusunnya rapi lah pokoknya, udah gitu aja duitnya di situ. Jadi ada cerita lucu nih, geng, kan duitnya banyak banget tuh, kebayang gak kalian uang ditumpuk-tumpuk sampai 270 triliun, terus berapa banyak, saking banyaknya duitnya otomatis kan gak mungkin kepake semua ya, kesimpan lama lah itu di rumah kan, karena kesimpan lama di rumah tuh duit sampai dimakanin tikus. Mau tau kalian berapa jumlah duit yang habis dimakan tikus? Senilai 2 miliar dolar. Itu kalau dirupiahin tuh 11 triliun. 11 triliun dimakan tikus. Kalian tahu apa yang dibuat Escobar? Marah dia? Enggak, tau gak kalian? Ketawa dia, duitnya tuh habis 11 triliun cuma dimakan tikus. Dia cuma ngiki aja gitu, kayak kecil lah, besok aku cari lagi, gampang ya. Gila dia kan duitnya. Itu kalau dimaling agak setumpuk juga gak akan sadar dia tuh. Dan yang gokilnya lagi nih, dengan kekayaan yang segitu tuh,
putrinya yang pada saat itu masih berusia 2 tahun. Jadi Kolombia ini ceritanya mengalami musim dingin. Nah, jadi mungkin karena putrinya kedinginan, si bapaknya gila ini, Escobar ini, tau gak kalian, dibakarnya duit sebanyak 20 miliar cuma untuk menghangatkan badan putrinya yang kedinginan. 20 miliar tuh nggak ada harganya sama dia, boy. Sumpah. Nggak, kebayang nggak kalian kayak mana banyak duit dia? Dengan uang sebanyak itu, Pablo bahkan bisa menghalalkan duitnya yang haram itu. Dia berusaha mengalihkan perhatian dengan membeli beberapa aset seperti membangun peternakan, membangun pertanian, mendirikan beberapa bank, serta membeli pesawat, armada pesawat, dan juga kapal selam. Dan masih banyak lagi yang dia beli kayak pulau, kebun binatang, sama binatang-binatangnya dibelinya. Hampir semua bisa dia beli dengan duit dia segitu, dan gak berkurang juga duitnya, malah makin nambah. Dalam menjalankan bisnisnya, Pablo Escobar tidak segan-segan menghabisi nyawa siapapun untuk melancarkan bisnisnya. Tapi, sosok kejam dan brutalnya Pablo ini ternyata juga dihormati oleh warga Kolombia. Why? Karena dia sering menyumbang, bahkan melakukan hal-hal yang berbau dermawan kepada warga Kolombia. Makanya juga si Pablo ini disebut sebagai Robin Hood-nya Kolombia. Dia membangun fasilitas-fasilitas yang ada di kota kecil Medellin di Kolombia. Selain itu, dia juga memberikan beberapa sumbangan dalam jumlah uang kepada orang-orang yang nggak mampu, dan juga kepada orang-orang yang kekurangan finansial. Oleh karena itulah dia dijuluki sebagai Robin Hood-nya Kolombia. Ironis sih sebenarnya, dia yang kejam kayak itu masih bisa dipuja orang karena dia ngasih duit. Ya mau kayak mana lagi kan? Urusan perut, kebutuhan itu membutakan semuanya. Nama juga orang susah, siapapun yang membantu dia, ya dianggapnya aja sebagai pahlawannya gitu. Ya dia bakal mengesampingkan fakta-fakta miris lainnya. Si Pablo Escobar ini dalam menjalankan bisnisnya itu dilakukan dengan rapi, tertata, dan juga keras. Pilihan untuk orang-orang yang mengganggu bisnisnya cuma ada dua, disuap atau mati. Nah, kalau kalian mau disuap, ya syukurlah, terima duit kan jumlahnya banyak. Kalau kalian udah nggak mau disuap tapi masih juga ikut campur, siap-siap lah kalian mati. Maka bagi siapa yang tidak bisa diajak kerja sama dua hal tadi, maka akan koit by. Pertama, Menteri Kehakiman Kolombia, Rodrigo Lara Bonilla, di mana dia ditembak oleh dua orang pada tanggal 30 April 1985. Yang kedua, ada Hakim Manuel Castro Gil, ditembak mati karena berani mendakwa Escobar di pengadilan pada tanggal Juli 1986. Yang ketiga, ada Hakim Agung Hernando Boquero Borda, ditembak mati pada 31 Juli 1986. Ada juga Kepala Unit Anti Narkoba, Kolonel Jaime Ramirez, di mana dia tewas ditembak di dalam mobil bersama istri dan juga anaknya pada November 1986. Selanjutnya ada Jaksa Agung Carlos Mauro Hayos, tewas ditembak di Medellin pada Januari 1988. Selanjutnya ada Komandan Polisi Vladimir Franklin, juga mati tersungkur ditembak pada bulan Agustus 1989. Dan masih banyak lagi hakim dan juga aparat kepolisian yang mati dibuat oleh Pablo Escobar. Ketika pemerintah melakukan perang terhadap Escobar, di mana dia melakukan sayembara dengan membayar $4.000 untuk kepala Escobar kepada siapapun yang berani dan bisa membunuh Escobar. Namun gokilnya, gilanya, dan syaratnya Escobar, bisa-bisanya dia nantang balik polisi dengan memberi sayembara $27.000 untuk per kepala polisi. Jadi satu kepala polisi itu dihargainya $27.000, di mana berapa kali lipat tuh dari harga kepala dia.
Yang adanya seluruh warga berpaling, yang awalnya ingin mencari Escobar jadi memburu polisi. Pada saat perang itu terjadi, 600 polisi setidaknya meninggal, tewas diburu oleh warga. Ya Allah, 600 polisi dibunuh, tidak ada harganya loh. Total korban Escobar itu mencapai 1.000 dari aparat polisi, 200 orang hakim, 1 orang jaksa agung, dan 1 orang menteri kehakiman. Itu baru aparat aja woy. Di luar dari aparat, ibarat kata warga sipil, itu totalnya sampai 4.000 nyawa. Dia bunuh sampai 4.000 nyawa. Gila. Saking gilanya Escobar nih, perkara ada orang lewat depan rumahnya aja gitu, terus dia curiga tuh orang tuh mata-mata. Tahu kalian? Ditembak. Main tembak aja sama dia tuh. Segitulah gak ada harga nyawa manusia tuh di mata Escobar tuh. Pada tahun 1991, terjadilah perjanjian di antara kerajaan Kolombia dan juga Pablo Escobar, di mana mereka mulai melakukan kesepakatan untuk menghentikan perang agar tidak ada lagi nyawa yang terbuang sia-sia. Di mana dari kesepakatan itu, kerajaan Kolombia meminta Escobar untuk bisa menyerahkan diri dan dihukum pengadilan penjara setidaknya 5 tahun. Nah, si Escobar akhirnya menyetujui hal tersebut dengan syarat dia di penjara harus penjara binaan dia sendiri. Artinya itu penjara dia yang bangun sendiri, pengawalnya pengawal dia, tidak boleh tuh orang dari pemerintahan, harus dia yang harus pengawal dari pengawal dia yang awal di penjara tuh. Terus fasilitasnya harus dia tentukan, mewah kali pokoknya penjaranya. Akhirnya dibangunlah penjara bak istana oleh si Pablo Escobar ini di lahan seluas 3 hektar. Kebayang nggak kalian? Dimana dia minta juga penjara itu hanya boleh diisi oleh dia saja, kriminal ya, nggak boleh ada kriminal yang lain, cukup dia aja. Dan diberi nama La Catedral. Namun warga Kolombia menyebutnya bukan penjara, geng, tapi Hotel Medellin atau Club Medellin atau juga Hotel Escobar. Nah, itulah saking mewahnya tuh penjara. Maka warga nyebut itu bukan penjara tapi udah kayak hotel, udah kayak resort tuh hotelnya, mewah kali pokoknya. Mau tahu kalian kayak mana penjaranya Escobar? Ini aku perlihatkan, kalian liatin baik-baik tuh ya penjaranya tuh ya. Nah, udah kalian lihat kan? Bagus kalian. Aku aja abis pikir penjara kayak gitu pun betah aku, tahu gak kalian? Tapi beda sama si Pablo nih, karena otaknya singit, sinting gila miring. Gak betah juga dia di penjara sebagus itu, semewah itu. Akhirnya 13 bulan kemudian setelah dia ditangkap, dia berhasil kabur dari penjara tersebut, yang akhirnya membuat gemparlah seluruh Kolombia bahkan Amerika Serikat, dimana bagaimana bisa mafia narkoba membatalkan perjanjian dan kesepakatan internasional itu, yang akhirnya menyebabkan pemburuan secara besar-besaran terhadap Pablo Escobar di Kolombia, yang juga dilakukan oleh CIA dan FBI, yang berakhir pada tanggal 3 Desember 1993, tepat 2 hari setelah ulang tahun Pablo Escobar. Akhirnya dia ditembak mati oleh FBI. Dan berakhirlah perjalanan mafia, kebrutalan, keganasan, dan juga gangsternya Pablo Escobar. Itu nggak Pablo benua. Dengan kematiannya Pablo Escobar, namun tak juga menghentikan perjalanan distribusi narkoba hingga saat ini. Kirain Pablo meninggal tuh narkobanya stop gitu, ternyata tetap aja mengalir, terus aja jalan. Nah, banyak yang bilang spekulasi tentang penerus dari Pablo Escobar, namun sayangnya Pablo Escobar punya 2 anak, cewek dan cowok, dan keduanya ini memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis durjanahnya si Pablo Escobar ini, dan mereka akhirnya menjalankan bisnis lainnya. Rumah dan kemewahan Pablo Escobar akhirnya tinggal kenangan, tinggal puing-puingnya saja. Tidak ada satupun harta kekayaan Pablo Escobar yang digunakan oleh keturunannya. Ya mungkin cuma duitnya aja dipakai, kayak rumah, mansion, hotel, dan lainnya, bahkan kapal selamnya
terbengkalai. Nah, yang anehnya setelah kematian Pablo Escobar, akhirnya kan diteliti tuh semua harta-harta dia, jejak peninggalan dia akhirnya dicari tuh, ternyata banyak tuh. Dan tau gak kalian, di kapal sebelumnya Pablo Escobar ditemukan duit. Jadi kapal selam sebesar itu isinya cuma duit aja, woy. Duit aja, geng. Kayak gitulah. Jadi dia beli kapal selam itu cuma untuk naruh duit sama dia. Nggak pernah dipakai sama dia. Jadi aku mau ngingetin kepada kalian, jauh-jauhilah narkoba, woy. Jauh-jauhilah yang berbau drugs, kokain, ganja, sabu, dan sejenisnya. Itu nggak ada bagus-bagusnya buat kalian. Itu cuma ngancurin nangis preman. Oke, sekian dari perjalanan hidup Pablo Escobar. Aku udah mengungkapkan beberapa fakta kehidupan dari Pablo Escobar, penjahat narkoba terkenal sejagat raya, yang kadang paling brutal, paling sadis, paling gila, paling sarap, paling sinting. Aku berharap semoga kalian menikmati video kali ini, dan aku mengingatkan kepada kalian sekali lagi untuk like, komen, dan juga subscribe video ini, serta share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.